Ada dua kades yang kurang ajar, di mana ada seorang ibu yang anaknya diperkaos oleh... Gue bisa bilang bahwa judi online, kejahatan yang lain itu tidak akan bisa diberantas total. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Rin, lu pasti sedih banget kalau dengar berita ini. Ada warga di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, seperti biasa ya, hari-hari kita akan membuat satu reaction video-video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ada dua kades yang kurang ajar, di mana ada seorang ibu yang anaknya diperkaos oleh dua orang, kades dan juga mantan kades. Ibu ini udah ngelapor dari bulan Januari, dari zamannya Pak Jokowi sampai sekarang zamannya Pak Prabowo, hampir 11 bulan kasusnya nggak ditangkap. Anak saya dicabuli 2 orang, kepala desa dan mantan kepala desa. Sudah 7 bulan, lapor polisi belum juga ada kejelasan. Saya minta tolong Pak Jokowi, saya tidak punya apa-apa. Tolong viralin kasus ini kejadiannya di Kecamatan Bonek, Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara. Masyarakat Sulawesi tolong bantu viralin siapa kadesnya dan mantan kadesnya. Dan buat Pak Kapolres, Pak Kapolri yang ada di Sulawesi Tenggara, tolong diusut yang nerima laporan ini. Kenapa kok polisinya nggak ngurusin? Apakah ada urusan fulus ke fulus nih antara mantan kades untuk nutup aparat biar nih kasus pemerkaosan ini gak diungkap. Video ini udah dibuat dari zaman Pak Jokowi kemarin, tapi baru viral itu hari Jumat tuh di bulan 9 kemarin. Kurang lebih udah 10 bulan sampai Pak Prabowo ngejabat, ini kades dan mantan kades belum ketangkap. Gua masih mencoba berpikir positif aja, semoga nggak ada korban lainnya. Dan harus dipertanyakan, kenapa aparat tidak menanggapi kasus ini? Tugas gue udah selesai untuk nge-up masalah ini karena banyak yang mention. Gua udah ngegoreng, sekarang tugas kalian untuk manasin dengan cara apa? Viralin, share, dan semoga video ini viral di akun Sulawesi. Dan Pak Kapolri, Kapolsek yang ada di daerah sana, diusut kasusnya Pak. Kasihan Pak. Seperti biasa di tempat kita itu, siapa yang punya uang, dia yang akan berkuasa. Seperti itu guys, dia yang akan memenangkan hukum itu. Ya, hukum kita kan masih sampai sekarang masih bisa dibeli gitu. Seperti itulah. Ya, kita negara hukum. Tapi untuk apa ya menjadi negara hukum kalau hukum ternyata bisa dibeli gitu? Karena mereka nggak punya, sehingga tidak diproses gitu. 10 bulan bukan waktu yang sekejap, tau nggak? Lama itu 10 bulan itu. Lantas mungkin mereka masih mau membuang barang buktinya agar tidak ketangkap gitu, atau gimana? Atau ada uang masuk ke oknum polisi ini. Itu kenapa alasannya nggak diproses? Segera proses Pak, demi keadilan. Jangan tegakkan hukum hanya kepada rakyat kecil, tetapi juga ketika rakyat kecil melaporkan harus ditindaklanjuti siapapun yang menjadi lawannya di sana. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Gue bisa bilang bahwa judi online, kejahatan yang lain itu tidak akan bisa diberantas total. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena begini, uang hasil kejahatan itu adalah uang haram yang paling halal untuk para pejabat, baik itu regulator, aparat, untuk membiayai kehidupan mereka, biaya mereka. Uang haram paling halal. Nah, nah, maksudnya apa uang haram paling halal? Lu kalau jadi pejabat, ya sekarang kan kemarin nih teman-teman kita DPR, maju DPR, habis berapa miliar? Kan nggak ada yang puluhan miliar tuh. Itu sama gaji sinkron nggak sih?
Sudah pasti enggak. Nggak sinkron kan. Tapi kan kemudian cari balik modalnya dari mana? Kan begitu kan? Oke. Cari balik modal dari mana? Ada satu dari korupsi. Ya. Berarti kan ngambil uang negara. Oke. Ah, negara Indonesia ini paling kejam kalau sama korupsi. Koruptor. Dia tuh kalau lu ngotak-atik uang duit kas negara gua hajar loh. Sampai ke ujung langit itu gua cari itu kan. Nah, tuh. Kemudian dia mau ngambil dari mana? Dari masyarakat. Sekarang gampang viral dong. Ya kan? Tiba-tiba dia malakin apa segala kan viral. Oke. Nah, siapa yang bisa ditarik uangnya tapi nggak mungkin viral? Ya dari penjahat. Jadi kan kalau dipalakin bandar judi, bandar prostitusi apa segala dipalakin kan nggak mungkin viral dia. Paham ya? Paham ya. Nah, Pantesan ya. Judi di sana itu nggak bisa dihilangin, apalagi judi online nggak bisa dihilangin gitu. Malahan yang ditangkap yang main, coba yang main ditangkepin semuanya tuh yang main. Giliran yang yang di sana nggak ada tuh, hanya 14 orang itu hari. 15 sekarang kalau nggak salah. Itu orang-orangnya menteri-menteri semuanya. Kok menterinya nggak ditangkap ya? Kan nggak mungkin dong uang miliaran rupiah hanya mengalir kepada pekerjanya. Usut tuntas dong Pak, jangan pilih kasih kalau kita mau maju. Gimana mau maju? Kita iri sama tetangga kita, negara tetangga kita, tapi kita tidak mau membenahi apa yang kurang daripada kita. Ya kita nggak akan percuma iri kita, nggak akan kesampaian untuk maju. Kalau gini terus, kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Wow. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap hanya mencatut promosi judi online? Pertanyaan besarnya kalau kita loncat dengan dikaitkan dengan kasus judi online yang menggunakan dana 280 triliun. 280 triliun bukan main. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Wow. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat. Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islam. Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru. Apakah pertemuan-pertemuan orang-orang penting di tengah republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola, Anda mundur, step back, ya, karena kami juga butuh dana 280 triliun, atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya. Nah, ini pernyataan Pak Budi Ari menarik kalau diulas satu persatu ya. Bahkan beliau menyatakan bahwa keterlibatan yang membuat judi online tidak tuntas-tuntas ada keterlibatan dari pejabat. Iya sih, beberapa bulan yang lalu itu Menteri Digital kita itu mengatakan bahwa ya sudah menyebutkan tuh kalau di DPR ada 1.000, di kepolisian ada segini, di kementerian ada segini. Kok nggak ditangkap-tangkap Pak? Kok nggak ditangkap-tangkap? Nunggu apa lagi? Kenapa nggak ngasih laporan ke polisi suruh tangkap itu semuanya? Kenapa hanya diam?
gitu. Kenapa sampai sekarang itu nggak ada penangkapan? Cuma ada penangkapan di kementerian itu hari 15 orang. Masa iya cuma 15 orang, Pak? Bosnya nggak ditangkap gitu. Terus ya, bosnya judi-judi online ini kemana? Kan gini ceritanya kan. Kalau di kementerian udah dimasuki rasuah, itu artinya ada orang yang memberikan rasuah. Nah, orang yang memberikan rasuah ini kemana? Kok nggak ada penangkapan? Ayo. Kan dari sini kita bisa mengusut tuntas itu siapa yang memberikan rasuah, siapa yang menerimanya, kemana saja itu uangnya. Kan gitu. Kok nggak ada kejelasan sampai sekarang. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Rin, pasti sedih banget kalau dengar berita ini. Ada warga desa di Boyolali yang terpaksa nutup usahanya gara-gara kena tagihan pajak 670 juta. Bapak ini sampai bilang, aku wes ora sanggup, atau dalam bahasa kita, aku udah nggak sanggup. Dia lebih memilih buat balik bertani, Ri. Asli, ini miris banget, Ri. Kok bisa sampai pajaknya 670 juta? Berarti skala usahanya gede banget dong. Iya, bener banget. Nama beliau adalah Pak Pramono, warga Boyolali, Jawa Tengah. Dia punya usaha penjualan susu sapi perah yang besar, dengan 1.300 peternak sapi di bawah usahanya. Dan produksinya nyampe 20 ton susu per hari. Di tahun 2020 dia pernah kena tagihan pajak 2 miliar, terus turun jadi 670 juta, dan turun lagi jadi 200 juta, dan langsung dibayar. Tapi di tahun 2021 dia kena tagihan pajak lagi sebesar 110 juta rupiah. Pak Pramono akhirnya udah nggak kuat. Wow, skala usahanya gede banget. Harusnya pemerintah mendukung usaha kayak gini untuk memenuhi kebutuhan susu sapi di tanah air ya. Bener banget, bapak ini malah dipajakin dengan angka yang tinggi banget. Bahkan Pak Pramono sampai kaget dengan rekeningnya yang tiba-tiba diblokir gara-gara dia enggan bayar pajak yang tinggi itu. Akhirnya dia mutusin untuk nutup semua usahanya. Jadi usahanya benar-benar bubar, dan Pak Pramono bilang mending dia nutup usaha biar nggak usah ribet soal pajak dan balik bertani aja. Gue bingung sama pemerintah ini. Giliran pengusaha asing, waduh, didukung habis-habisan tuh. Diberikan ini, diberikan itu. Tetapi ketika ada pengusaha dari dalam kita, malah ya seperti inilah gitu. Kenapa nggak didukung gitu? Seharusnya mereka-mereka ini diberikan fasilitas yang baik agar susu-susunya itu lebih baik lagi ke depan. Karena selain ini kebutuhan dalam negeri, juga ini menjadi penyerap tenaga kerja. Jadi orang-orang itu bisa bekerja di sana. Lagi orang-orang yang punya sapi perah itu senang untuk menjual susunya karena sudah ada penampungnya gitu, sudah ada pembelinya yaitu bapak ini. Patutnya kan pemerintah ini kan memberikan solusi, memberikan, bukan malah memeras mereka, bukan malah tidak mendukung mereka gitu. Seharusnya pemerintah itu dukung untuk mengurangi pengangguran. Di sana kan ada penjual, artinya orang-orang yang punya sapi, petani-petani yang punya sapi itu. Terus ada pekerja yang bekerja di sana. Kan kasihan. Ini gimana sih pemerintah ini? Giliran ini gue dengar pemerintah mau ekspor sapi perah dari luar negeri. Ngapain ngekspor? Apa ini rencana Bapak? Apa ini rencana pemerintah sengaja membangkrutkan atau menutup usaha orang tempatan demi memasukkan bahan ekspor tersebut? Ini hanya kecurigaan saya ya. Kenapa gue bilang gitu? Ya, di satu sisi pemerintah kayak memberikan pajak yang tidak sesuai dengan pemasukan yang didapat oleh bapak ini. Tetapi di sisi lain pemerintah mau mendatangkan ekspor susu perah dari luar. Gimana coba? Bisa mikir nggak? Mau memasukkan dari negara luar, tapi di sisi lain seakan-akan mau menutup. Kan kalau pajaknya terlalu tinggi kan gak kuat bapak ini, pemasukannya pun gak sebanyak itu gitu kan gitu logikanya lah. Coba kalian pikir dan kalian komentar di bawah ini, adil nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.